So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Salam semuanya, dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau mendatang menyembah Tuhan. Memberikan sikap yang terbaik sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, syukur bagi-Mu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Ini kami umat-Mu ya Bapa, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami datang kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa mulai ibadah kami ini, haleluya. Amin. Haleluya, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus kita, haleluya. Kita mau mengangkat pujian kita bagi Tuhan kita. Berpujilah nama-Mu Tuhan.
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Haleluya. Saya percaya untuk kembali duduk. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari semua katakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kedua tangan kita, berikan hati kita kepada Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh semua katakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua terima kasih ya Tuhan, ku sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari lebih lagi katakan semua baik, semua baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua
terlampau baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua baik. Sungguh amat baik. Rancanganmu bagi kami. Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Atas kasih-Mu ya Bapa, atas rencana-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya apapun dalam terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, Engkau tetap baik, Engkau tetap yang terbaik. Allah kami, Bapa kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memiliki rencana yang sangat indah dalam hidup kami ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, datang kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan Yesus untuk kami ya Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Aduh, cek lemes ya. Sekali lagi, semua juga yang di rumah, yang online. Shalom. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan kali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini kita akan belajar sebuah topik yang mengatakan mengalahkan godaan dosa. Sekali lagi saya ulangi, tema kita kali ini adalah mengalahkan godaan dosa. Saudara, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya telah dihapuskan dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, tercurah darahnya, menyucikan dosa saudara dan saya. Amin. Dan oleh sebab itu saudaraku, ditulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 akan melandasi tema ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 39, kita baca demikian saudara. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya. Amin. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Memperoleh pembebasan dari segala dosa. Saudara dan saya, orang berdosa tapi sudah dibebaskan dari dosa. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat. Saudaraku, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, saudara dibebaskan dari dosa. Masalahnya saudaraku, saudara bebas dari dosa, tapi dosa itu tetap menggoda. Nah, ini jadi masalah saudaraku. Oleh sebab itu, kita belajar sebuah tema mengalahkan godaan dosa itu, saudaraku. Saudara, artinya saudaraku, saudara dan saya, kita semua, mereka yang sudah dibebaskan dari dosa dan telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, seharusnya saudaraku, saudara dapat mengalahkan godaan dosa itu. Amin. Saudara harus dapat mengalahkan godaan dosa itu. Karena apa? Godaan dosa itu mengelilingi kehidupan manusia setiap hari. Memang saudara,
telah dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi godaan itu tetap ada. Haleluya. Dan itu saudara harus tetap berhati-hati. Setiap hari saudara seharusnya sebagai ciptaan yang baru dapat mengalahkan godaan dosa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbicara tentang dosa, saudaraku. Kata ini adalah kata yang sangat menakutkan. Kata yang sangat mengerikan, saudaraku. Mengapa demikian, saudaraku? Dosa itu sejak kecil, anak itu sudah tahu. Kalau kita punya anak, berbuat salah atau yang tidak senonoh, enggak boleh. Enggak boleh. Dosa itu dosa. Dosa. Jadi sejak kecil, manusia itu sudah ditanamkan bahwa dosa itu adalah sangat berbahaya. Mengapa saudaraku demikian? Karena setiap orang takut akan dosa itu, karena dosa itu saudaraku adalah dapat membawa manusia itu menuju kebinasaan yang kekal. Nah ini masalah saudaraku. Dosa itu dapat membawa manusia menuju kebinasaan yang kekal, jauh terpisah daripada Allah pencipta kita, Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kita diberikan tema ini mengalahkan godaan dosa itu, karena memang mengerikan saudaraku. Ya saudaraku, membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal saudaraku. Saudara, dosa itu apa? Dosa itu sebuah pelanggaran. Dosa adalah pelanggaran, melanggar perintah Tuhan, sekaligus melanggar larangan Tuhan. Itu dosa. Apa Pak yang dimaksud dengan melanggar larangan Tuhan? Itu dosa. Segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, justru itu dilakukan oleh manusia. Itu dosa. Itu larangan. Amin. Itu pelanggaran. Lalu apa Pak? Larangan, pelanggaran untuk melanggar perintah Tuhan. Artinya saudara, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan, justru itu enggak dilakukan. Itu pelanggaran. Itu dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap larangan dan perintah Tuhan. Kita sudah tahu dan mengerti saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap perbuatan jahat adalah dosa. Secara umum begitu saudara. Ya, menipu, berbohong, ya, apalagi membunuh, itu dosa saudaraku. Itu adalah pelanggaran, ya, godaan dosa. Dan dosa itu saudaraku dapat berbentuk juga perkataan. Ya, selain perkataan apalagi pikiran. Sifat-sifat yang negatif. Kalau perkataan saudaraku apa? Mungkin perkataan kita, perkataan yang menyakitkan. Bukankah peribahasa berkata bahwa perkataan yang pahit itu, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Dosa, saudara. Perkataan bisa menjadi dosa. Apalagi kita mungkin perkataan kita pedas sekali. Ya, kalau makan cabai pedas itu enak. Tapi kalau kita makan perkataan yang pedas, itu menyakitkan. Orang bertanya, yang sakit mana Pak? Di sini sakitnya. Kan begitu, saudara. Belum lagi pikiran. Pikiran-pikiran yang kotor. Seringkali kita digoda oleh dosa. Dengan pikiran yang kotor. Itu juga dapat menjadi dosa. Apalagi sifat-sifat karakter yang negatif. Yang dimiliki oleh manusia. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu juga dosa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataan manusia memang telah jatuh ke dalam dosa. Seperti kata firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Artinya memang godaan dosa itu terus ada di sekeliling manusia itu. Dan oleh sebab itu terus dosa itu akan menggoda dari hari ke hari melilingi kehidupan manusia itu. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, bahwa godaan dosa itu tetap akan mengikuti manusia. Sekalipun pada notabennya saya sudah katakan, engkau sudah terbebas dari dosa. Dengan kematian Yesus berkorban bagi engkau di kayu salib. Namun godaan dosa itu akan terus mengikuti manusia. Sampai generasi ke generasi dan zaman ke zaman. Saudara, menjadi sebuah kenyataan bahwa manusia tidak mempunyai sedikit pun kemampuan untuk mengalahkan dosa. Betul ya? Siapa yang bisa? Tidak ada, saudaraku. Tidak ada seorang pun dapat mengalahkan dosa itu. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam mengalahkan godaan dosa ini, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Apa misinya? Hanya untuk mengalahkan dosa. Yang bisa membinasakan saudara dan saya masuk dalam kebinasaan yang kekal. Yesus datang ke dunia untuk mengalahkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya tema ini luar biasa. Saudaraku, Tuhan telah memberikan contoh kepada saudara dan saya. Bagaimana kita dapat mengalahkan godaan daripada dosa itu, saudaraku, selama kita masih ada di dalam dunia ini. Bahwa terus dosa itu, godaan itu mengelilingi kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan contoh yang baik bagaimana mengalahkan godaan dosa itu melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku, kita perlu mengetahui sebelumnya seperti apa bentuk-bentuk daripada dosa itu. Saudaraku, karena secara umum kita sudah mengetahui sejak kecil dikatakan kepada anak dosa. Tetapi setelah kita bertumbuh dewasa dan kita mengenal kebenaran itu dan kita tahu bentuk-bentuk secara spesifik dosa itu menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya bisa dapatkan perkataan dapat menjadi bentuk dosa. Mazmur 59 ayatnya yang ke-12. Coba dibuka. Mazmur 59 ayat ke-12, 13. Oke, 13 dikatakan begini. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Amin. Jadi bentuk dosa bisa perkataan. Yang keluar dari bibir mulut manusia. Itu bisa berbentuk dosa. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkaannya oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Seringkali kata-kata ini saudaraku bisa berbentuk dosa. Haleluya. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan, hati-hati dengan perkataan ini. Karena perkataan ini dapat menjadi bentuk dosa, menggoda engkau. Haleluya. Hati-hati dengan perkataan, mengapa demikian? Karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian kata Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita tahu secara spesifik bentuk dosa itu bisa dalam bentuk perkataan. Oleh sebab itu kita diingatkan, hati-hati waktu kita mengucapkan perkataan itu. Amin. Hal yang lain kita ingin tahu apalagi bentuk secara spesifik daripada dosa itu. Sifat dan karakter yang negatif dapat menjadi dosa juga. Kita lihat Amsal 21 ayatnya 4. Amsal 21 ayat 4 berkata begini saudara. Mata yang congkak. Nah ini saudara, ini karakter. Ini sifat ya. Mata yang congkak
dan hati yang sombong. Ini karakter saudaraku. Yang menjadi pelita orang fasik. Nah, jadi pelita orang fasik itu justru mata yang congkak dan hati yang sombong. Menjadi pelita orang fasik adalah dosa, saudaraku. Artinya manusia yang memiliki sifat, karakter yang tidak baik, mata yang congkak, sombong, itu adalah sifat karakter yang negatif, saudaraku. Bertolak belakang dengan karakter Kristus yang rendah hati, saudaraku. Nah, saudaraku, dengan demikian artinya apa? Karakter seseorang, sifat seseorang, itu bisa dilihat dari mata. Ya. Mata jelalatan ya, saudaraku, congkak, sombong, nah itu tandanya, saudaraku. Itu pelita orang fasik, itu dosa, saudaraku. Ya. Sudah dosa, saudaraku. Karena bertolak belakang dengan karakter Kristus yang rendah hati. Jadi saudaraku kalau lihat orang modelnya celingu, jelalatan, penentang, matanya congkak dan sombong. Nah itu saudaraku. Menjadi karakter dari pelita orang fasik itu, dia adalah dosa. Nah, satu lagi saudaraku. Satu lagi bentuk daripada secara spesifik dosa itu, dikatakan apa lagi? Perbuatan tanpa iman adalah dosa. Ya, ini luar biasa saudaraku. Ya, perbuatan tanpa iman itu juga bentuk dosa saudaraku. Yang bisa menggoda dalam kehidupan umat percaya. Kita buka dulu Roma 14 ayat 23 saudaraku. Roma 14 ayat 23 berkata demikian. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan. Makan aja bimbang saudaraku. Ya. Ia telah dihukum, ia telah tidak melakukan berdasarkan iman. Makan aja enggak pakai iman, saudaraku. Enggak berlandaskan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, artinya begini saudaraku, waktu saudara berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, harus berlandaskan iman. Kalau enggak, dosa. Ya itu tadi contohnya saudaraku. Makan aja saudara mungkin begini, bimbang. Nanti makan di belakang begitu ya umpama anak-anak itu. Ini jangan-jangan nanti makan iki kok mencret. Jangan-jangan nanti makan iki aku sakit. Nah ini saudaraku, yang dimaksud makan aja bimbang, itu tidak berlandaskan iman. Apalagi hal-hal yang lain. Waktu engkau bangun pagi engkau gak punya iman. Engkau mau bekerja tanpa iman. Engkau akan melayani bukan dengan iman tapi dengan kekuatan. Itu dosa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tegas bentuk secara spesifik dosa itu telah diberitahukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan terus menggoda setiap kehidupan manusia sampai akhir zaman. Dari generasi ke generasi. Dan zaman ke zaman, saudaraku. Haleluya. Apapun yang kita kerjakan dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya harus berlandaskan iman dan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, pertanyaannya saudaraku. Kan tema kita mengalahkan godaan dosa. Apakah dosa itu dapat menggoda? Apakah biasanya itu yang menggoda itu kan cewek goda cowok gitu ya. Yang cowok juga goda cewek. Atau orang tergoda oleh harta kekayaan. Saudaraku, kita bisa lihat melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah dosa ini dapat menggoda saudaraku? Coba kita lihat ayatnya, Kejadian 4 ayatnya yang ke-7 saudaraku. Ya luar biasa. Ini hebatnya. Kalau orang percaya Yesus, firman-Nya itu hebat luar biasa. Amin. Haleluya. Kejadian 4 ayat 7. Apakah dosa dapat menggoda? Dikatakan begini saudaraku. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya toh? Ia sangat menggoda. Apa yang sangat menggoda itu? Dosa itu sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Itu tema kita.
mengalahkan atasnya. Amin. Jadi artinya saudaraku, sejak peristiwa Kain dan Habel, saudaraku, itu telah menjelaskan bahwa dosa itu sangat berpotensi untuk menggoda, saudaraku. Bukan, saudaraku, sejak baru-baru ini saja. Tidak, saudaraku. Jadi sejak Kain dan Habel itu sudah tertulis dalam kitab Kejadian bahwa ia sangat menggoda. Dosa itu sangat menggoda. Namun engkau harus dapat mengalahkannya. Amin, saudaraku. Nah, yang paling penting ini, saudaraku. Yang paling penting, kalau engkau harus dapat mengalahkan godaan di dosa itu, engkau harus tahu siapa si penggoda itu. Amin. Kalau engkau enggak tahu siapa si penggoda itu, engkau seperti petinju yang meninju angin. Engkau tidak pernah akan dapat mengalahkan. Tetapi engkau harus tahu siapa si penggoda itu. Ya, karena kita diberikan tema mengalahkan godaan dosa itu. Kita lihat siapa oknum penggoda itu. 1 Korintus 7 ayatnya yang kelima. Ditulis begini. Ya Pak, saudara perhatikan. Janganlah kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, saudara berpikir ini ayat apa ini? Lanjutnya, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu. Amin. Karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, dari sini saudara tahu sudah, ini ayat apa? Ini adalah sebuah ayat pernikahan, ayat perkawinan, ayat di dalam rumah tangga. Justru saya melihat di sini, saudaraku. Dikatakan itu apa? Si penggoda itu siapa? Supaya iblis. Artinya si penggoda itu iblis. Iblis itu masuk pertama kali di dalam rumah tangga orang Kristen. Dia ingin menghancurkan sendi-sendi pernikahan orang Kristen. Dia godai, saudaraku. Dia goda. Dan itu sangat berbahaya. Kalau rumah tangga Kristen ini hancur, maka generasi ke generasi orang percaya akan juga hancur. Oleh sebab itu waspadalah. Amin. Kalahkan godaan dosa itu. Saudaraku, seringkali ya, saya nggak tahu, mungkin ada kehidupan orang percaya itu dikatakan ya, jangan menjauhi kecuali dengan persetujuan. Ya, nek gegeran jangan lama-lama pisah, maksudnya gitu ya. Cepat kumpul lagi. Ya, jangan berpisah. Karena engkau waktu saling menjauhi itulah iblis memiliki kesempatan untuk masuk menggodai. Karena apa? Karena kamu tidak tahan bertarak. Hati-hati. Waspada. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ayat ini saudara sudah tahu. Si penggoda itu adalah si iblis oknumnya. Dan kita harus kalahkan, saudaraku. Iblis penggoda yang merusak kehidupan rumah tangga Kristen. Dan kita harus kalahkan itu. Selanjutnya yang paling penting. Setelah kita tahu siapa si penggoda itu, dan kita dapat mengalahkannya, pertanyaannya, caranya saudaraku. Poin-poin apa yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan untuk dapat mengalahkan godaan-godaan iblis itu. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaanmu, di dalam masa mudamu. Hati-hati saudaraku. Ya, jangan sampai engkau melanggar larangan dan perintah Tuhan. Seperti saya katakan bahwa jangan kau melanggar larangan Tuhan. Artinya yang dilarang jangan kau lakukan. Kalau anak muda ada di sini, ya, Tuhan katakan jangan engkau berpacaran dengan yang tidak seiman. Itu Tuhan tidak kehendaki. Jika engkau lakukan, itu adalah pelanggaran dan itu dosa. Amin. Lakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Cari pasangan dengan yang seiman. Haleluya.
Itulah yang melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sehingga engkau waktu masuk di dalam kehidupan rumah tangga, engkau tidak akan tergoda oleh si oknum iblis itu. Nah saudaraku, kita kembali ke poin-poin yang penting ini saudaraku. Apa yang harus kita miliki saudaraku, di dalam kehidupan orang percaya untuk dapat mengalahkan godaan-godaan dosa itu, kita kembali belajar melalui kebenaran firman Tuhan saudara. Kita akan belajar melalui Matius 4 ayat 1 sampai ke 11. Saya tidak akan ajak saudara untuk membaca keseluruhannya. Karena Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, saya percaya bahwa saudara sudah mengetahui semuanya. Peristiwa apakah yang terjadi? Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini adalah peristiwa pencobaan di padang gurun. Di mana Yesus setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia lapar. Dan dia dibawa ke padang gurun oleh si pencoba itu. Si penggoda itu, saudara. Dan dia digoda di situ. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Poin-poin yang penting yang harus kita miliki, saudaraku, untuk dapat mengalahkan godaan dosa itu. Yang mengelilingi setiap kehidupan saudara dan saya. Dan dicontohkan oleh Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Dan itu sudah dialami oleh Yesus sendiri, saudara. Dan saudara bisa lakukan hal itu. Waktu engkau mengalami godaan dosa itu, pakai standar firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa poin pertama yang harus dimiliki dan diperbuat orang percaya untuk mengalahkan godaan dosa? Yang pertama adalah milikilah firman Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Haleluya. Jadi poin pertama untuk mengalahkan godaan dosa itu adalah milikilah firman Tuhan. Kita lihat ayat 4 dari Matius 4. Ayat 4 saja. Tidak usah 1 sampai 11. Ayat keempat dari Matius 4. Ayatnya yang keempat berkata begini saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, pada saat itu godaan yang pertama, si penggoda iblis itu tahu bahwa Yesus sedang lapar. Oleh sebab itu ditantang oleh si iblis itu, si penggoda itu. Coba batu ini Tuhan Yesus, jadikan batu ini jadi roti. Apakah Tuhan tidak bisa? Oh bisa, kecil. Terlalu kecil saudaraku. Tuhan Yesus untuk melakukan batu jadi roti. Amin. Tapi itu Yesus tidak lakukan. Karena Yesus tahu itu adalah sebuah godaan. Kalau Tuhan Yesus mengikuti apa yang diminta oleh iblis, batu jadi roti, Tuhan Yesus kalah. Betul? Tetapi apa yang Yesus katakan adalah firman Tuhan. Tidak melakukan apa yang diminta oleh iblis. Mengapa Yesus mengatakan firman itu? Yang dikatakan adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Yesus itu sendiri adalah firman. Amin. Yesus sendiri adalah firman. Oleh sebab itu dia tidak menuruti keinginan si penggoda ini. Batu untuk jadi roti. Tapi Yesus katakan firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Oleh sebab itu nasihat untuk saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang hendak mengalahkan godaan dosa itu, penuhi hidupmu, miliki hidupmu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Sehingga engkau dapat mengalahkan setiap godaan iblis, godaan dosa itu dalam kehidupanmu setiap hari. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya apa lagi? Poin selanjutnya. Kalau poin yang pertama miliki firman Tuhan. Poin yang kedua,
untuk dapat mengalahkan godaan daripada dosa itu, dikatakan jangan sombong dan jangan mengandalkan kekuatan manusia. Ya, sekali lagi, poin yang kedua, jangan sombong dan jangan mengandalkan kekuatan manusia. Ayatnya yang ke-7 dari Matius 4. Dikatakan begini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini godaan yang kedua, saudaraku. Bukankah iblis si penggoda itu menantang Yesus, jatuhkan dirimu dari bubungan tempat tinggi itu ke bawah. Nantikan malaikat menolong engkau supaya engkau tidak terjatuh. Hal yang kedua ini pun tidak dituruti oleh Yesus. Apakah Yesus tidak dapat mengundang malaikatnya untuk menolong dia? Kecil. Kecil, saudaraku. Apapun yang Yesus tidak lakukan dapat. Tetapi yang penting, Yesus tidak menuruti apa kata si penggoda untuk menjatuhkan diri. Tetapi dia katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa, saudaraku? Artinya dia tidak sombong, Yesus itu. Sekalipun dia Tuhan, dia dapat lakukan segala sesuatu, tapi dia tidak lakukan. Dia tidak sombong, tetapi dia memiliki karakter rendah hati itu. Dan tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kedua kalinya, si penggoda itu malu tersipu-sipu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa ini firman Tuhan. Hebat saudara. Mengenal Yesus, saudara jadi orang percaya, tahu firman Tuhan, ini hebatnya hidup kekristenan. Amin. Kalau orang lain bisa jatuh ke dalam dosa, saya harapkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, engkau dapat mengalahkan godaan dosa itu. Haleluya. Itu yang kedua. Poin yang kedua adalah jangan sombong dan jangan mengandalkan kekuatan manusia. Poin ketiga, itu saja saudara. Cukup. Poin ketiga apa? Apa yang harus kita miliki untuk dapat mengalahkan godaan dosa? Dikatakan, poin ketiga adalah hardiklah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat 10. Ya, puji Tuhan. Ayat 10 dikatakan apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada si penggoda itu, si iblis itu. Apa kata Tuhan? Enyahlah iblis. Saudara, ini sebuah kata hardikan, saudaraku. Hardik dalam nama Yesus. Artinya apalagi? Katakan dengan tegas itu firman Tuhan. Haleluya. Hardik dalam nama Yesus. Enyahlah iblis. Enyahlah godaan iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Luar biasa saudaraku. Ini luar biasanya Tuhan. Ya saudaraku. Menghardik dalam nama Yesus. Hal yang ketiga ini sangat penting supaya engkau dapat mengalahkan godaan dosa itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian saya percaya orang percaya dalam menjalani kehidupan ini sekalipun kehidupan setiap hari dikelilingi oleh godaan-godaan dosa. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, engkau yang masih muda. Kami percaya engkau dapat mengalahkan godaan dosa itu jika engkau memiliki firman Tuhan itu. Haleluya. Oleh sebab itu kesimpulannya saudaraku, silakan permain musik untuk maju ke depan. Kesimpulannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin dapat mengalahkan godaan dosa itu, miliki firman Tuhan dalam hidupmu. Penuhi firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Supaya engkau melawan si penggoda itu dengan firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali engkau memiliki karakter yang sombong tetapi rendah hati. Andalkan kekuatan Tuhan. Dan yang paling penting dan dahsyat, hardik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika godaan-godaan itu datang di dalam kehidupanmu. Haleluya. Dan saya percaya kau jadi pemenang.
bahkan dikatakan firman, lebih daripada pemenang. Bisa katakan amin? Berikan sorak-sorai bagi dia. Saya undang bangkit berdiri. Karena saudara adalah orang pemenang, kita nyanyikan pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita sembah dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami hidup ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun kami sadar bahwa hidup kami dikelilingi oleh godaan dosa, tapi kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami jadi pemenang. Kalau kami memiliki firman-Mu Tuhan, kami memiliki karakter Yesus. Haleluya. Kami senantiasa bertindak tegas dengan firman Tuhan, menghardik setiap godaan iblis. Dalam nama Yesus, kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa di surga, buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang menang katakan, amin. Haleluya.